variabel ini ada interaksi atau enggak, dan variabel ini secara teori atau secara logika atau secara literatur ada confounder atau enggak, gitu ya. Jadi kita berpegang pada teori dulu. Misalnya teorinya itu terjadi interaksi antara tadi ya, berat badan ibu dan Lila misalnya. Oke, baru kita cek nih, jadi interaksi benar atau enggak. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat, itu kita bisa tentuin dari statistik dulu interaksi atau enggak. Kita tentuin dulu dari teori. Kalau teori interaksi baru kita cek secara statistik. Itu ya jangan dibalik ya. Jangan dibalik, dilihatin salah satu dulu interaksi atau enggak, baru ditentukan itu interaksi ya. Nggak bisa seperti itu. Teori dulu, teorinya ini ada interaksi atau enggak. Baru kita cek ada interaksi atau enggak. Itu nggak boleh dicek salah satu terus, oh ketemu ini interaksi secara statistik. Nggak bisa. Ya. Oke, misalnya BB Ibu dan Lila. Kita mau interaksi. Interaksi di sini cuma bisa interaksi kali ya. Kalau di SPSS. Jadi, kita cek antara BB Ibu dan Lila, kita munculin variabel baru di sini. Transform. Compute variable. Kemudian, nggak ingin banget sini Zoom. Tadi apa? BB Ibu dikali Lila. Kali ya di sini Lila. Oke, kita buat variabel baru BB Ibu Lila. Ini variabel barunya ya. Kita pencet oke. Yes. Nah, ini akan muncul variabel baru. New share. Terus mana tadi itunya? Datasetnya. Datasetnya. Nah, di sini akan muncul variabel baru BB Ibu Lila nih. Ya. Jadi kita buat variabel interaksi, variabel baru. Variabel ini yang dimasukkan ke regresi. Ya. Variabel ini yang dimasukkan ke regresi. Nah, kita jadi kok ini salah. Output. Oke, jadi kita masukkan ke interaksi. Ke itu analyze regression, mana regression? Ini Zoom-nya bikin analyze regression linear. Nah, kita masukin di independensi mana tadi? Variabel baru tadi. BB Ibu Lila ya. Oke, masukkan. Yes. Oke, kita pencet oke. Oke, kita lihat di sini. BB Ibu dan Lila. Kok bisa turun? Nah, di sini kita lihat tadi stick-nya. Stick-nya ini loh. Stick-nya bermakna loh. Berarti ini interaksi loh. Nih, stick-nya 0,000. Ya, ada interaksi berarti masuk ke dalam model. Masuk ke model. Gitu. Ada interaksi nih. Berarti modelnya nambah. Iya, R-square-nya juga nambah. R-square-nya nambah ya, coba kita lihat. 6,9 dari 6,8-an ya. Mana ya? Oh, 0,7. Signifikan model juga tetap 0,7 R-square-nya. Oh, yang adjusted ya, ya, 0,7. 0,693. Tadi berapa ya adjusted-nya ya? Saya nggak tadi nggak ngerti adjusted-nya 6,8-an ya. Coba dilihat ya. Tapi R-square-nya naik 0,7 tadi 0,8. Ya 0,6 tadi. Yang di sini ya. 0,6. Di sini 0,6, 0,7. Oke. Jadi di model harus dimasukin. Ntar mana share model. Ya. Parsial signifikannya juga masuk juga. Iya, ditambah
Oh, berapa tadi ya? Bentar. Itu koefisien minus 8,424. Minus 8,424. Minus, jadi kurangnya. Minus 8,424 dikali 42 aja. Dikali BB Ibu kali Lila. Ya. Ya. Begitu. X-nya pakai kali. Nah, begini modelnya. Hitung ulang. Ditambahin, dikurangin. Coba kita lihat yang lain, Dok. Tambahin lagi interaksi lain kalau ada, atau confounding. Cukup lah, Dok, asal mereka tahu aja Oh iya deh. caranya. Ya, tapi Confounding intinya, sekarang, Dok. Confounder. ya, confounding. Ya, penggunaan rumus sudah lah ya. Confounder. Hitung sendiri lah ya. Bisa, bentar. Confounder sekarang. Confounder itu, bentar ya. Saya share dulu. Yang tadi aja coba kita lihat. Nah, kalau confounder misal, ini ya itu sekali lagi confounder juga berdasarkan teori baru kita cek ya. Jangan ngecek asal. Habis itu kita anggap itu confounder. Jadi misal nih, anggap yang apa sebelumnya ya? tadi Teorinya apa ya? Bentar, share. ANC masuk ya tadi. Tinggi fundus kayaknya deh yang distribusi normal. Oke. Tinggi fundus misalnya teorinya confounder bagi apa ya? Tinggi fundus itu confounder bagi... Yang tadi aja udah ANC juga distribusi normal kan? ANC Bukan, tapi nggak ANC masuk itu model, kategorik. ANC kategorik dan nggak masuk model. 0,7 itu ya. Atau mau dia ke apa ya? Atau variabel yang ada aja kali ya? Variabel udah ada aja coba. Variabel udah ada. Umur tadi nggak normal ya distribusi ya? Nggak normal, Dok. Misalnya BB ibu dan HB ibu itu dianggap confounder BB ibu misalnya ya teorinya. HB ibu dianggap confoundernya bagi BB ibu. Gitu ya. Jadi sebenarnya BB ibu nggak terlalu pengaruh. HB ibu nih yang confounder. Kita cek confounder benar atau enggak. Caranya kita ilangin si HB ibu, si confounder. Jadi kita bandingin koefisiennya dengan ada HB ibu dan tanpa HB ibu, nggak boleh berubah lebih dari 10%. Kalau berubah lebih dari 10%, berarti dia confounder. Berarti kita pakai yang kita analyze, regression, linear. Tadi HB ibu dianggap confounder ya, kita hilangin. Oke. Oke, bentar. Nah, ini koefisien BB ibu menjadi 292, kok jadi aneh ya? 292,908. Kita catat. Tanpa dia 292,908. Tadi kalau dengan HB ibu berapa dia koefisiennya? Bentar. Koefisien BB ibunya ya, yang dikonfounderin ya. Nah, ini tadi dengan HB ibu dia 270,879. Nah, selisihnya nggak boleh berubah dengan dan tanpa nggak boleh berubah lebih dari 10%. Dengan patokan berubahnya dari yang dengan. Dari yang dengan ya. Dari yang dengan HB ibu. Sebentar. Berarti ini harus cocokan sendiri ya. Berarti selisih dibagi koefisien dengan HB kali 100%. Itu harus kurang dari 10%.
Selisihnya 292 selisih ya, absolut ya. Berarti mau minus mau enggak, pokoknya selisih. 2,908, ini 908 dikurung ya, dikurangi 270,879 dibagi yang dengan itu 270,879 dikali 100%. Berapa tuh? Ayo hitung-hitung. Berapa persen? Pokoknya kalau lebih dari 10% itu confounder. Kalau dia confounder, berarti harus tetap masuk dalam model. Kalau enggak, dikeluarin. Itu teorinya. Dan itu berdasarkan teori maksudnya. Iya, jadi semua harus beranjak dari prior knowledge, dari referensi. Tapi ini nggak dikeluarin dari model sih dok, karena kita kan berasumsi. Jadi seharusnya itu yang confounder itu yang lain di luar model. Gitu. Yang lain di luar model dimasukin. Kalau dia confounder berarti harus masukin di model. Kalau nggak confounder berarti nggak jadi masuk model. Kalau ini kan HB ibu kan udah masuk model. Gitu. Jadi nggak dikeluarin juga. Cuman kita kan cuma belajar cara ngecek confounder aja. Daripada nyari-nyari variabel lagi lama. Ya. Ya sekaligus nggak apa-apa. Kita jadikan contoh bahwa dia memang confounder. Pasti lebih dari 10%. Tahu berapa? Ayo yang hitung. Udah Karena dapat? Yang itu berapa persen? Berapa sih? Belum ada yang saya dapat. Belum ada dapat nih serius. Dok, mungkin belum muncul ya dok? Belum muncul. Oh, belum muncul. dia nggak bisa Belum ngitung nge-share. dia. Bentar. Sorry. Oh, Jadi maaf, koefisien B, pantesan. coba dihitung koefisien B tanpa. Ini. Sorry. Pantesan belum ada dapat ya. Itu Jadi ya. pada saat dia bersama, dikurangi pada saat dia sebelum, dibagi pada saat dia Bersama. setelah dihilangkan. Jadi 292 ini pada saat dia sebelum dikeluarkan si HB ibu. Dikurangi pada saat setelah dikeluarkan, terus dibagi koefisien B pada saat setelah dikeluarkan kali 100%. Kayaknya nggak sampai. 8% cuma, sekitar 8%. Bukan confounder. Sebetulnya untuk menguji confounding kita bisa pakai perubahan R-square. Sama metodenya R-square. Sebelum dikeluarkan dikurangi R-square. Setelah dihilangkan dibagi R-square setelah dihilangkan. Tapi harusnya sih sama-sama aja ya dok. Ya. Cuma kalau kita pakai koefisien B, harusnya menyertakan variabel yang lain. Jadi bisa satu variabel kurang, tapi ada variabel lain yang lebih dari 10% kalau pakai koefisien B. Jadi ada bukan cuma satu harusnya untuk uji confounding.
Bukan Berapa? cuma satu Udah ada angkanya yang dok. ngitung? Nanti saya coba share PPT. Berapa ini? 0,08 dok. Nanti Berapa persen? berapa? Di 0,08. Berapa? 0,08. Oke, berarti 8% ya. 8% kan makanya. 8% Oke, bukan confident. boleh saya Tuh. coba Boleh? share dulu dok, Dr. Boleh dok. Tirta. Coba saya share. Ini dapat PPT nggak ya? Dapat PPT ini nggak? Jadi uji confounding itu kita bisa melihat delta R square. Jadi sebelum dikeluarkan, setelah dikeluarkan, dibagi setelah dikeluarkan. Ya. Terus yang kedua adalah dengan uji koefisien B dengan seluruh variabel. Gitu. Jadi bisa aja variabel tertentu kurang dari 0%, tapi variabel-variabel lain ada yang lebih dari 10%, maka dia tetap masuk sebagai confounding. Jadi bisa aja itu 8%, tapi kita coba dengan perubahan koefisien beta dari variabel lain, dari lila, dari variabelnya cuma sedikit sih ya yang tadi. Iya ya. Cuma apa namanya? Untuk belajar Kalian lah bisa dok, nggak bingung. ya memang sih. Ini Yang penting mereka tahu dilatih-latih sendiri. caranya. Punya nggak PPT ini? Ayo, punya nggak? Dok, bahannya ada dok, ada di website epidemiologi dok. Ada ya, dari tahun lalu Iya, kan ya iya. Pak Feli ini ya? Iya betul dok. Jadi silakan diikuti step-stepnya. Tadi Dr. Tirta sudah sampaikan, mungkin kalau lupa bisa dicoba dari ini. Ini juga ada step-stepnya dan ini variabelnya lebih banyak. Ya, dan semua diuji. Tadi contoh-contoh karena waktu tidak banyak. Ya, dan ini ada apa namanya arti dari asumsi eksistensi. Tapi untuk lebih jelasnya kalian cari sendiri. Ya, independensi, linearity, kemudian artinya ya homoscedasty itu artinya adalah variasi nilai Y terhadap nilai X itu akan sama, harus sama. Ya, ada pertanyaan? Ini harusnya dibaca dulu baru kita bisa tanya jawab.